Kerusakan fungsi hutan hingga deforestasi diduga jadi beberapa pemicu longsor dan banjir bandang di Sumatera. Lalu bagaimana langkah menyikapinya kita bahas lebih dalam bersama anggota DPR fraksi Partai Nasdem, daerah pemilihan Aceh 1 Muslim Ayub dan Country Director atau Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muslim saat ini ada di Dapil Pak di Aceh atau ada di Jakarta? Saat ini saya lagi di Dapil nih, kebetulan di posko terpadu Koramil di Aceh Selatan. Di Aceh Selatan ya Pak ya. Bagaimana kondisi terkini di sana sebelum saya tanya lebih lanjut yang lain? Terkini memang keadaan banjirnya mulai surut, tapi pengungsian masih tetap di lokasi, sampai ratusan pengungsi yang ada di lokasi. Dan saya baru selesai memberikan bantuan-bantuan masa panik lah untuk para pengungsi yang ada di Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan. Nah kalau di Aceh Selatan sendiri analisa Pak Muslim penyebab banjir bandang dan longsor ini Pak apa di sana? Iya memang di situasi bulan Desember yang ber-ber itu memang terjadinya banjir ya. Itu memang langganan setiap daerah terjadinya banjir bandang. Tapi dalam hal ini kita harus melihat juga apa penyebab terjadinya banjir itu. Tapi yang saya lihat ini sangat dahsyat sekali. Saya sudah umur 58 tahun ya. Kali ini memang banjir cukup besar sekali. Yang biasanya rumah itu terendam hanya 2 meter, 3 meter, ini sampai menutupi plafon rumah, malahan lebih, sampai 2 dan 3 meter. Ini sangat luar biasa. Tapi Anda memandang ini ada efek dominokah dari pengelolaan hutan di Aceh misalnya yang tidak proper sehingga menyebabkan yang Anda katakan banjir dahsyat tadi selama 58 tahun baru terjadi kali ini? Saya memang setuju apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kehutanan tadi. Memang ini mungkin ada penyebab adanya pembalakan liar yang terjadi di Aceh ya, apalagi dengan banyaknya HPH yang jujur saya katakan yang memperluas arealnya di wilayah kami. Ini mungkin mengakibatkan terjadinya penebangan dan inilah hasilnya terjadinya banjir besar yang mungkin terjadi di Aceh umumnya dan khususnya barangkali ada di daerah-daerah lain di Indonesia. Oke, jadi ada perluasan Bapak katakan tadi ya di sana, perluasan pembalakan liar di wilayah Aceh Selatan. Ya kemungkinan dari sumber-sumber yang layak dipercaya pembalakan liar itu terjadi mungkin barangkali ada oknum-oknum yang membuka HPH yang kita tidak tahu bagaimana proses izinnya. Karena jujur saya katakan banyak memang HPH yang membuka area hutan di Aceh ini, kita tidak tahu bagaimana proses izinnya, tiba-tiba muncul arealnya sampai ribuan hektar. Ini yang terjadi barangkali yang harus kita sikapi. Jadi menteri, khususnya Menteri Kehutanan, tidak segampang mengeluarkan proses izin terhadap HPH ini. Ya, sangat terlihat sekali Pak Muslim kalau memang banyak sekali Anda katakan perluasan lagi pembalakan liar. Dari visual udara saja sudah banyak pengundulan di bukit, pengundulan di hutan-hutan. Nah saya ke Pak Leonard kalau gitu. Pak Leonard, jadi bagaimana kondisi hutan di Sumatera jika melihat banjir bandang dan longsor saat ini? Seberapa parah kerusakannya dan risiko dampaknya? Baik, makasih Mas. Selamat malam. Ya. Pertama-tama tentunya kembali menyampaikan rasa duka kepada seluruh masyarakat yang terkena. Ini bencana luar biasa. Saya kira ini mungkin salah satu bencana ekologis, bencana hidrometeorologis terbesar yang kita hadapi sampai saat ini. Jadi dan juga tentunya kepada seluruh tim yang masih bekerja keras untuk evakuasi, untuk buka akses dan sebagainya, kita sampaikan dukungan selalu. Nah, Sumatera itu sebenarnya memang sudah kehilangan sebagian besar hutannya. Hutan dataran rendahnya sudah hampir habis sebenarnya. Sudah terkonversi menjadi ya terutama adalah perkebunan sawit dan HTI. Itu masif terjadi sejak tahun 80-an. Sebenarnya yang relatif tersisa adalah di wilayah-wilayah pegunungannya, yaitu mulai dari kalau di wilayah dapilnya Pak Muslim di Leuser, kawasan ekosistem Leuser, turun ke selatan ke Bukit Barisan sampai ke Bukit Barisan Selatan. Jadi itu yang tersisa, tetapi sekitar 10 tahun terakhir, 10 sampai 15 tahun terakhir juga terambah macam-macam
proses-proses deforestasi Oke. yang terjadi di wilayah pegunungan ini. Dari yang legal, kita harus bicara yang legal. Jadi izin-izin itu diberikan dalam jumlah ribuan dan jumlah hektarnya jutaan hektar sampai yang membalak liar. Itu di mana-mana. Itu jutaan hektar. Tapi saya berangkat dulu dari yang legal. Kalau memang yang legal saja sudah merusak begitu ya, apalagi yang liar begitu. Perlukah kalau demikian adanya moratorium misalnya pemberian izin terhadap logging di hutan-hutan di Sumatera, terutama di Aceh yang juga saat ini cukup parah terjadi longsor dan banjir di sana? Ya. Moratorium kita punya Mas sejak 2013 sebenarnya, sejak zaman Pak SBY. Dilanjutkan oleh Pak Jokowi, dan tetapi praktek di lapangan tadi seperti Pak Muslim bilang, izin-izin keluar terus. Ya. Begitu. Jadi proses konversi lahan keluar terus, dan kemudian lagi logisnya. Jadi kapasitas lingkungan menghadapi situasi cuaca ekstrim yang dibawa oleh siklon tropis Senyar ini ambrol. Jadi dia jebol sama sekali, sehingga kemudian tidak ada yang menahan luncuran banjir bandang di mana-mana itu. Baik. Gitu. Tanpa bermaksud menuding, Pak Leonard, saya ingin tanyakan, kalau menurut pandangan Anda, siapa aktor utama di balik deforestasi itu? Perkebunan sawitkah, tambangkah, HGU bermasalah, HTI, atau siapa? Siapa yang akan tanggung jawab? Saya akan tanyakan itu nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Masih membicarakan siapa yang bertanggung jawab dengan peristiwa bencana hebat yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Terjadi banjir dan longsor di sana. Apakah betul penyebabnya adalah benar-benar deforestasi dan alih fungsi lahan? Dan kalau memang betul, kira-kira Pak Leonard, siapa yang bertanggung jawab? Kalau bisa tanyakan, tanpa bermaksud menuding, karena tadi berdasarkan pembicaraan kita sejak awal, ini memang ada pihak-pihak yang menyalahgunakan lahan-lahan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh hingga menyebabkan bencana besar ini terjadi, Pak Leonard. Ya, kelindannya sudah begitu kusut sebenarnya, Mas. Ini banyak sekali pihak terlibat, dari pemberian izin yang sebenarnya sudah mengingkari moratorium, pemberian izin baru itu, dan juga pemutihan di mana-mana, kemudian kawasan tambang di kawasan hutan. Catatan teman-teman Jatam ada 1.907 izin usaha tambang seluruh Sumatera, luasnya 2,45 juta hektar. Sumatera Utara sebagai contoh, kehilangan dari 2001 sampai 2024 1,6 juta hektar tutupan hutan. Wow. Kemudian sebagian besar daerah aliran sungai di ketiga provinsi ini itu akhirnya sekarang itu kategorinya APL, area penggunaan lain, bukan kawasan hutan. Nah, ini kan proses ini kan kalau sudah APL itu rawan sekali deforestasi begitu. Jadi kita sudah temui banyak kasus kan, artinya dari yang sifatnya manipulasi sampai korupsi, keterlibatannya banyak pihak. Dari aktor-aktor negara sampai non negara, kelindan ini sudah kusut sekali sehingga memerlukan evaluasi yang total, audit total tentang bagaimana tata kelola hutan di Sumatera ini. Begitu. Kalau Pak Leonard saja sudah tidak bisa menguraikan siapa yang bertanggung jawab karena saking kusutnya benang yang sudah dijahit ini sepertinya. Saya akan tanyakan kalau begitu ke Pak Muslim. Pak Muslim, Anda berada di Komisi 13 yang juga membidangi masalah reformasi regulasi. Apa yang bisa Anda dorong dengan kekusutan yang diungkap oleh Pak Leonard tadi di di kasus bencana besar di Aceh dan Sumatera Utara dan juga di Sumatera Barat ini, Pak Muslim?
Boleh nggak saya berbicara sedikit masalah banjir besar yang terjadi di Aceh? Yang pertama begini, saya tetap mengatakan kepada pemerintah Republik Indonesia, ini statusnya ini bagi Aceh ya, ini dari 23 kabupaten kota, 18 kabupaten yang berdapat banjir besar. Hari ini saja data per tanggal 30 November 2025, totalnya meninggal dunia 96 orang. Jadi itu hanya di Aceh saja ya? 113 jiwa. Hilang 113 jiwa. Yang mengungsi 62.000 sampai 291 kakak yang mengungsi. Jadi saya berharap ini bukan bencana-bencana daerah lagi nih, ini bencana nasional. Sesuai mungkin barangkali Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana nasional. Ada 5 syarat itu. Yang pertama, jumlah korban jiwa. Ini sudah luar biasa, sudah sampai 96 orang meninggal. Yang kedua, kerugian harta benda. Yang ketiga, kerusakan prasarana dan sarana. Yang keempat, cakup luas bencananya. Yang kelima, dampak sosial ekonomi masyarakat itu tersebut. Kami mendorong kepada pemerintah pusat untuk menetapkan bahwa Aceh dan Sumatera itu masuk dalam bencana nasional. Itu yang pertama. Dan saya sikapi apa yang disampaikan tadi. Yang pertama, kita evaluasi kembali izin-izin yang sudah diterbitkan oleh kementerian. Karena saya tahu, saya juga memahami juga menyangkut masalah perizinan juga. Saya yakin ada kekeliruan, ada main mata dengan terbitnya izin-izin ini. Kalau kita lihat dari kenyataan yang ada di lapangan, izin itu tidak sesuai dengan lahan yang dipetakan. Ini kan merupakan sumber persoalan. Misalkan izin ini di pusat, di daerah atau di mana, Pak Muslim? Ini khusus di daerah kami di Aceh. Artinya pemerintah setempat di daerah atau pusat juga yang punya peran untuk menerbitkan izin-izin yang dalam tanda kutip liar ini? Ini pusat, kalau daerah tidak mungkin menerbitkan ini, daerah itu masih memikirkan daerahnya. Jadi dia seorang pimpinan daerah, tidak akan mungkin dia perjualkan daerahnya untuk menghancurkan daerahnya. Ini adalah pusat. Baik. Ini yang harus juga diperhatikan. Dan saya juga dengar ada beberapa proyek nasional juga yang menyebabkan deforestasi. Apakah betul? Singkat saja Pak Leonard, untuk yang menyebabkan deforestasi di Aceh, Sumatera Barat dan juga Utara ini. Ya, saya confirm Pak Muslim bahwa ini sekarang pusat yang harus tanggung jawab, karena ini kan kita dalam proses resentralisasi. Sejak Undang-Undang Cipta Kerja semua ditarik ke pusat. Jadi izin-izin itu hampir semua dari pusat. Dan juga memang PSN yang kita tahu sama-sama. Proyek strategis nasional yang saya maksud tadi. Ya, proyek strategis nasional itu kan diberikan karpet merah. Di mana-mana, artinya environmental safeguard atau perangkat-perangkat perlindungan lingkungan dalam misalnya bentuk AMDAL misalnya itu dilakukan tidak menjadi prioritas. Ini yang diperlukan dari sekarang, aksi tegas dari pemerintah pusat. Kesimpulannya begitu ya, bahwa Pak Muslim dan Pak Leonard sepakat bahwa tidak mungkinlah pemerintah daerah mengorbankan daerahnya sendiri untuk dilanda bencana sedemikian besar. Dan tadi juga Menteri Kehutanan sudah mengatakan harus ada yang dievaluasi, tapi jangan hanya lip service ya. Harus tegas apa tindakan nyata yang harus dilakukan sesegera mungkin agar bencana besar seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Terima kasih Pak Leonard dan juga Pak Muslim telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu. Sampai jumpa, selamat malam.